IABI Bapak Bimo Sasongko, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di IABI Talk 2020 yang pada kesempatan kali ini mengambil tema 1 jam bersama Pumpida Hidayatullah, membangun kembali kekuatan tenaga kerja Indonesia menuju era global dan tatanan baru dunia. Sabtu, 4 Juli 2020. Host kita adalah Bapak Bimo Sasongko, dan narasumber kita adalah Dr. Pumpida Hidayatullah BN, PhD, DIC, Ketua Dewan Penasihat IABI, alumni Stage 1 Inggris, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebagai penanggap pada kesempatan kali ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Dwi Septia MSc, beliau adalah Ketua Dewan Pakar IABI. Selanjutnya Ibu Diah Wihardini BSc, MEd, PhD, anggota Dewan Pakar IABI, dan Bapak Fuad Al-Qadir MBA MN, beliau juga anggota Dewan Pakar IABI. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sambut host kita, Ketua Umum IABI, Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA. Saya persilahkan Pak Bimo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada salah satu tokoh IABI yang juga. Ini zoom-nya dia bagus ya, Din. Lihat nih sini, Din. Halo. Jadi dia ada kayak gambar gini. Gambar mukanya dia bisa dari sini. Unmute. Halo Pak, jelas ya Pak ya? Silakan Pak Bimo. Ya, jadi pertama selamat datang kepada Pak Pumpida Hidayatullah, tokoh IABI dan juga teman saya. Juga kepada seluruh para alumni, anggota IABI, anggota Ikatan Alumni Jerman, dan juga berbagai pihak di mana berada. Pada hari bahagia ini kita mengadakan kembali IABI Talk dalam rangka tentu saja kita masih merayakan hari kelahirannya Bapak Presiden Republik Indonesia ketiga almarhum Baharudin Yusuf Habibie, dan juga tambahan lagi merayakan 100 tahun lahirnya ITB Bandung. Nah, karena IABI dan Ikatan ITB bersinergi, maka hari ini kita juga merayakan hari lahirnya ITB Bandung yang 4 Juli 2020. Kebetulan saya juga alumni ITB, Informatika 90, dan narasumber kita, Pak Pumpida ini juga alumni ITB dari TK 90. Nah, topik kali ini sengaja saya buat judulnya sangat provokatif, yaitu bagaimana membangun kembali kekuatan tenaga kerja Indonesia. Apalagi di masa era global ini dan juga tatanan dunia baru ini. Nah, tentu saja narasumbernya sangat mumpuni karena Pak Pumpida ini adalah petinggi BPJS, pemilik BPJS Ketenagakerjaan. Semua orang ingin tahu bagaimana sih, apa sih yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Nah, acara ini tentu saja informal, Mas Pumpida. Tidak seperti seminar atau presentasi ya, ini karena Mas Pumpida ada alumni IABI yang juga ada ketua Dewan Penasihat IABI. Untuk itulah semoga acara ini bermanfaat. Para penanggap juga sangat informal sifatnya, bukan bertanya tapi memberi respon terhadap komentar-komentar atau paparan dari Mas Pumpida. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo. Bapak, Ibu yang saya hormati, acara IABI Talk pada kesempatan kali ini, selain bisa diakses melalui join Zoom meeting, juga bisa diakses melalui IABI Talk non-Vicon via live streaming audio, video, dan live chat dari channel IABI di aplikasi Suara dengan tautan http://1link.to.sfara.pi. Juga dapat dilihat, diikuti melalui live on YouTube di IABI Channel. Acara IABI Talk 2020 ini didukung penuh oleh Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Inggris, Ikatan Alumni Nederland,
Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Prancis, Delft Alumni Chapter Indonesia, Jaringan Alumni Luar Negeri, Ikatan Alumni Riset Pro, Kaji Jepang, Alumni Imperial College London Alumni Chapter Indonesia, Ikatan Alumni North Carolina Indonesia, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Lia Taruna Euromanagement Indonesia, IJBNet Jepang, Planet Inovasi Foundation Planet Inovasi Pemuda, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, Suara, Anise Herbal, Solusi 247, PT Kroma Internasional, PT Bahasa Kita, PT Sumber Selamat Selalu 3S, Indonesia Center for Technology Empowerment, Masyarakat Ahli Pengendaraan Jauh Indonesia, Brandus, Life Learning Club, Indonesia Aeronautical Engineering Center, dan Adi Food Best Halal Food Services. Baiklah, untuk memandu acara pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh moderator kita Bapak Dr. Jarod S. Suroso, Ketua Dewan Pengawas IABI, dan Bapak Insinyur Mirza Pahlavi MSc, juga Ketua Dewan Pengawas IABI. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Jarod Suroso dan Bapak Mirza Pahlavi untuk memimpin jalannya IABI Talk sore ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Sumbogo. Bisa dengar saya jelas ya? Oke. Pak Jarod sudah hadirkah? Kelihatannya belum. Belum kelihatan Pak. Oke. Kalau gitu langsung aja kita persilahkan Bapak kita yang terhormat nih, Pak Pumpidah Hidayatullah, untuk memaparkan dan nanti penanggap akan memberikan sesuai judulnya juga tanggapan atas paparan dari Pak Pumpidah. Waktu kita persilahkan. Perlu berapa lama ya Pak? Tadi 10 menit? Terserah moderator kalau saya. Mau 10 menit, mau sejam, 2 jam. Terserah pesanan aja. Ini koordinasi kita duluan acara baru koordinasi biasanya gitu. Ya Bit. 10 menit. 10 sampai 15 menit silakan. Sorry. Ya Pak Sumbaga. Ya. Ya 10 sampai 15 menit setelah jawab Pak. Oke, baik. Oke, siap. Bisa langsung ya? Langsung Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Bimo, Pak Mirza, Pak Sumbogo, dan seluruh tentunya teman-teman IABI yang saya hormati dan banggakan. Saya ini bingung ini. Sebenarnya saya ini kan seorang teknokrat yang kemudian nggak tahu gimana ceritanya by faith saja gitu ya. Selalu nyemplung ke dunia yang namanya dunia ketenagakerjaan ya. Mulai dari dulu gitu saya membantu seorang menteri yang memang menteri tenaga kerja gitu ya di dalam berbagai macam konteksnya. Terutama saya yang selalu membuat pidato-pidato ketenagakerjaan kalau di luar negeri ya. Nah itu terus kemudian ketika masuk DPR saya sebentar di Komisi 1 terus dimasukin ke Komisi 9 yang urusannya juga ketenagakerjaan. Nah sekarang 4 tahun terakhir ini saya berkecimpung di BPJS Ketenagakerjaan sama urusannya ketenagakerjaan. Bisnis saya pun nggak jauh-jauh sebenarnya. Urusannya ketenagakerjaan juga. Jadi ini by faith saja, walaupun sebetulnya interest saya di dalam konteks sebagai teknokrat, saya tetap mengajar dan juga masih banyak melakukan riset di bidang teknologi ya. Nah, baik itu sekedar pelelut, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kita ini sebagai negara, kalau saya melihat, ini memang menjadi persoalan bagi kita ya. Tidak ada pemikiran, grand strategy ataupun grand master daripada pemikiran-pemikiran yang ada itu di dalam menata sumber daya manusia Indonesia.
Jadi kita ini nggak jelas sebenarnya membangun ini mau ke arah mana sih sebenarnya, ya kan? Apakah kita ingin menjadi negara yang kuat di bidang agrari gitu ya, agraria, misalnya di dalam konteks pertanian dan lain-lain, atau mungkin katanya ada poros maritim, poros kelautan, nih pas gambarnya muncul ini lagi. Nah, atau mungkin kita ingin membangun basis kekuatan teknologi gitu ya. Atau bahkan mungkin kita berpikir kita ini suatu saat ingin menjadi negara superpower sekalipun. Nggak ada pemikiran seperti itu. Gitu. Jadi Indonesia ini membangun berjalan di dalam koridor yang menurut saya ya go with the flow aja. Ya. Sehingga tatanan menata sumber daya manusianya ini jadi agak serabutan. Ya. Ya, saya ini bukan di dalam konteks mau melakukan kritik politik atau apa namanya di dalam konteks berpolitik begitu ya, tidak. Tapi ini adalah kritik yang ingin saya gelitik kepada teman-teman IABI secara khusus ataupun juga masyarakat Indonesia secara umum agar kita semua sadar gitu bahwa sebenarnya kalau kemudian di tengah-tengah persoalan COVID seperti ini, atau nanti mungkin ada tantangan-tantangan khusus di dalam revolusi industri 4.0 dan lain-lain, ternyata kita selalu nggak siap dalam hal menata ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Kita selalu dikagetkan tiba-tiba ada PHK massal, dikagetkan dengan persoalan krisis dan lain-lain, dan kita akan selalu yang paling sulit recover daripada satu krisis, ya. Saya masih ingat sekali 98 itu krisis macam-macam tuh ya, nggak usah disebut satu-satu. Tapi recovery Indonesia dari 98 ke sekarang ini juga itu menyisakan berbagai macam persoalan, ya. Terutama dalam hal moneter sampai sekarang ya rupiah tidak bangkit kembali ke angka. Ya dulu kan kalau dolar itu sekitar 2.000 rupiah ya, zaman saya masih kuliah di Inggris itu masih worth a lot of money gitu ya. Sekarang kita kemana-mana tetap lemah ya. Dan kita take it for granted pada akhirnya dalam masalah-masalah ini. Nah, sebenarnya tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu negara maju, suatu negara maju yang kemudian tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni ya. Pemikiran seorang Habibie di dalam konteks membangun Indonesia pada zamannya itu sudah istilahnya beberapa step di depan orang-orang yang lain gitu ya. Maksudnya pemikir-pemikir ataupun pemimpin-pemimpin kita pada zaman itu. Saya tidak bermaksud mengangkat Pak Habibie di dalam konteks yang berlebihan, tapi ya memang seperti itu adanya. Dan saya melihat sebenarnya yang disayangkan adalah ketika katakanlah orang-orang seperti kita ini yang dikirim ke luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia, ini justru malah tatanan penempatannya itu tidak sesuai lagi gitu dikarenakan krisis 98 dan selanjutannya tentunya. Sebagian daripada orang-orang yang terpilih itu pada akhirnya mencari-cari kegiatan ya berbagai macam untuk survive saja gitu tanpa mereka bisa memikirkan sebenarnya suatu katakanlah karir yang bisa mengangkat dirinya dan juga sebenarnya bangsa Indonesia secara umum. Nah, bayangkan ya sebagian juga yang lulusan bagus-bagus juga pada akhirnya ketika dilihat portofolio pendidikannya oleh pihak luar negeri aja mereka ditarik, diangkat gitu ya, sehingga banyak teman-teman kita juga yang pada akhirnya beraktivitas di luar negeri. Ini sangat disayangkan. Ya. Kembali kepada tatanan kenegaraan, saya melihat bahwa yang namanya negara maju itu selalu berpatokan kepada produksi yang namanya teknologi tinggi. Ya. Dan ini memang membutuhkan basis sumber daya manusia yang memang siap di dalam menciptakan teknologi tinggi itu. Nah, kenapa teknologi tinggi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sebetulnya teknologi tinggi ini simpel ya, kalau menurut saya. Value added yang diberikan teknologi itu sangat invaluable gitu ya. Tidak bisa terukur ya. Kalau kita lihat, misalnya katakanlah Samsung itu memasarkan
berbagai macam produk mobile phone-nya misalnya ada beberapa range ya, mulai dari yang murah sampai ke yang paling mahal. Yang dijual oleh Samsung itu sebenarnya bukan produksi bentuk teleponnya, tapi justru malah sebenarnya teknologi ataupun brand yang ditawarkan di situ. Karena mungkin produksi Samsung HP Samsung yang paling mahal itu mungkin produksinya cuma $100-200 biaya produksinya gitu ya. Tapi karena nilai tambahnya itu bisa dipasarkan mungkin $1.000-2.000. Nah, bayangkan 10 kali lipat daripada nilai produksinya, ya kan? Nah, kita nggak pernah berpikir sejauh itu. Ya. Pak Habibie pada masanya sudah berpikir bahwa yang namanya IPTN itu harus bisa bermain di ranah pesawat komuter, ya. Pesawat komuter yang sekarang kalau kita lihat dia dikuasai Boeing 737 gitu ya. Dan saya ketika ketemu Pak Habibie di Raudah zaman tahun 2009 ya, saya ketemu di Raudah itu, saya sampaikan, Pak, Bapak benar nih sebenarnya pemikirannya. Sayang kita nggak kehilangan kesempatan di situ ya. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu semua sangat disayangkan memang di era 2020 ini sebenarnya bisa menjadi satu momen ya, di mana pemerintahan baru yang terpilih ini bisa menciptakan sebenarnya basis pemerintahan yang kuat. Namun ternyata mendapat kutukan ya, istilahnya kalau dalam konteks politik itu kutukan periode kedua. Belum apa-apa muncul satu skandal ya yang cukup besar yang namanya skandal Jiwasraya, dan ternyata disambung oleh yang namanya wabah virus corona ini. Dan sekarang kita menghadapi berbagai macam persoalan, yaitu persoalan PHK yang sangat dahsyat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sekitar 4 tahun yang lalu, ketika saya bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami mewarisi dana kelolaan sekitar 250 triliun. Ya, itulah dana para pekerja di dalam hal untuk menjamin basis kesejahteraannya, ya, ketika mereka katakanlah ter-PHK atau mungkin di masa hari tuanya ataupun kecelakaan kerja. Nah, mereka bisa mencairkan satu skema dana gitu yang bisa menopang mereka untuk kehidupan dalam waktu yang tidak terlampau jauh sebetulnya, tapi paling tidak menjaga basis pengaman sosialnya agar kemudian tidak terjadi permasalahan sosial yang berkelanjutan. 4 tahun kemudian, akhir 2019 kemarin, kami berhasil mengelola dana sampai 430 triliun. Ini sesuatu hal yang dahsyat sekali sebenarnya kalau dihitung pakai parameter dana yang dikelola gitu ya. Kami ini sebenarnya nomor 2 lembaga terbesar dana kelolaannya, bukan BUMN tapi ya, lembaga pemerintah terbesar setelah Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan setiap tahunnya mengelola dana mungkin sekitar 2.000 triliun lebih ya. Kalau kami ya sekitar segitu. Nah, tapi sayang ya, ketika kemudian terjadi musibah COVID ini, dana kelolaan kami per hari ini turun dari 430 triliun itu menjadi 420 triliun. Ini turun 10 triliun. Portofolio kami juga di pasar, di bursa ya, di pasar modal, stock exchange, dan kemudian di dalam bentuk reksadana anjlok ke angka minus 60 triliun per bulan Maret kemarin, tapi sekarang udah mulai balik di angka minus 40 triliun. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya perlu ingatkan bahwa lembaga sebesar begini di dalam konteks yang katakanlah terjadi musibah, dan kita juga belum tahu ini sebenarnya selesainya kapan sih? Selesainya COVID ini kapan? Bisa aja dalam hal ini ya
kita berpikiran 6 bulan ya, sampai bulan September atau Oktober tahun ini, atau mungkin juga bisa aja berkelanjutan ke tahun depan. Nah, bisa dibayangkan dampak ekonomi yang diciptakan oleh masalah COVID ini dan survivability daripada lembaga kami, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAM Sostek ini juga menjadi persoalan bagi kami secara internal untuk kemudian berpikir. Nah, tentu salah satu cara daripada kami untuk bisa bertahan, untuk survive adalah menstimulasi yang namanya tenaga kerja. Kalau kebanyakan orang menganggur, tentu nggak ada yang iuran kepada kami, tapi juga kami ingin terus mendorong bahwa yang namanya tenaga kerja ini selalu kian bertambah, selalu kian makmur, karena semakin makmur mereka tentu akan banyak lebih banyak dana yang teriurkan di kami, begitu ya, sehingga ya istilahnya survivability daripada konsep jaminan sosial ini akan lebih terjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami juga sedang melakukan kajian di mana sebetulnya era revolusi industri 4.0 ini sebenarnya mau dilarikan kemana sih di Indonesia ya. Dan ternyata memang tren di dalam konteks sistem shifting paradigm, pergeseran jenis-jenis pekerjaan ini sudah mulai terjadi. Tapi memang banyak yang masih salah kaprah ya, salah pemahaman antara proses digitalisasi itu sendiri dengan implementasi revolusi industri 4.0 ya. Banyak yang masih mixed up. Dan alhamdulillah sebenarnya, alhamdulillah dalam konteks posisi BPJS, ternyata shifting paradigm ini juga kami melihat tidak terlalu akan terjadi secara cepat gitu ya. Karena kalau pergeserannya terlalu cepat, kemungkinan mekanisme ataupun cara berpikir penyelenggaraan jaminan sosial harus kita ubah secara cepat juga. Nah, tapi di lain pihak, kalau kita lihat dari sisi BPJS tadi bagus ya, karena berarti tatanan yang kita bangun ini tidak perlu dirombak secara dramatis gitu. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi implementasi teknologi, ini berarti sebenarnya satu drawback ya, satu istilahnya kita ini ketinggalan mungkin 10-15 tahun dalam hal implementasinya gitu. Nah, bisa dibayangkan ketika kemudian di negara-negara yang lain itu kemudian revolusi industri 4.0 itu menciptakan berbagai macam produk yang katakanlah ya berupa teknologi canggih, satu, yang kedua presisi, yang ketiga harga mungkin lebih bersaing. Posisi kita di mana dalam konteks ini? Posisi bangsa Indonesia di mana? Ini yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi, walaupun secara lembaga BPJS sih kita ngelihatnya oke, dalam kurun waktu 5-10 tahun kita tidak perlu terlalu beradaptasi dengan isu revolusi industri 4.0. Tapi kalau kita lihat, negara lain tidak akan tinggal diam. Dan ternyata kita pelajari juga dampak daripada COVID ini kan orang seolah-olah katanya, wah ini bisa mempercepat yang namanya implementasi revolusi industri 4.0. Karena ada orang yang kemudian bisa bekerja di rumah. Itu pemikiran-pemikiran yang sangat terlalu naif kalau menurut saya. Karena sebenarnya justru terbalik. COVID ini justru sebenarnya menghambat proses realisasi ataupun implementasi daripada revolusi industri 4.0 itu sendiri. Ya. Hanya memang di beberapa negara yang sudah mengimplementasikan secara hampir selesai, itu justru menjadi boost. Karena pemakaian tenaga manusia, interaksi antar manusianya justru malah tidak tidak berpengaruh drastis kepada basis production line yang ada. Nah, disinilah sebenarnya saya ingin menggelitik lah ya pemikiran-pemikiran dari ya saya selalu respect kepada teman-teman IABI karena saya yakin sekali ya tentunya di sini tidak hanya rekan-rekan IABI tapi juga banyak alumni dari berbagai macam universitas yang dahsyat juga ya, yang menurut saya ya kalau kemudian orang-orang seperti kita ini tidak berpikir dan tidak kemudian bersatu di dalam menuntut negara ini untuk benar-benar fokus di bidang
teknologi ya, membangun teknologi secara benar ya, secara bisa dinikmati oleh kita semua masyarakat luas. Saya rasa sulit bagi Indonesia di kemudian hari untuk bisa bersaing di dunia internasional, bahkan kita akan selalu dijadikan yang namanya pasar berbagai produk teknologi, karena pada dasarnya orang Indonesia sendiri dalam konteks konsumennya senang memanfaatkan teknologi, dan kita cukup literate ya, sebagian, apalagi ini anak-anak milenial ini sangat literate terhadap teknologi. Kalau kita berikan alat, gadget, device, ataupun juga berbagai macam alat elektronik untuk masak sekalipun, ternyata mereka lebih cepat bisa memahami ya, cara mengoperasikannya dan memakainya secara maksimal, secara optimal. Nah, 2 menit lagi. Bagaimana? 2 menit lagi. Waduh, saya udah tahu, tenang aja Pak Mirza. Nanti kita nyanyi Labian Rose bareng-bareng ya. Cuman sayangnya ini lagging ini. Kalau 5G mungkin nggak lagging, kita bisa langsung. Nggak bisa duet kalau Zoom. Nggak bisa ya kalau Zoom ya. Ya. Tapi kalau udah 5G mungkin bisa nanti ya. Nah, itu. Kalau 5G bisa langsung real time kita bareng-bareng nyanyi ini. Enggak, tapi ini bukan ajang buat nyanyi, ini namanya Yabi Talk, bukan Yabi Sik. 2 menit lagi, intinya tadi poin-poin yang saya sudah angkat bahwa kita memiliki lembaga besar pun goyang dikarenakan oleh suatu tantangan yang hampir dibilang ya sebenarnya ini sudah krisis kesehatan sebenarnya, sudah krisis kesehatan, walaupun kita belum tahu ya berapa lamanya dan lain-lain, dan mudah-mudahan saya berharap vaksin itu cepat ditemukan ya. Dan terus terang saya kadang-kadang kalau kemudian teman-teman diminta maaf nih, nggak nuduh ya, nggak nuduh siapa-siapa, nggak nuduh tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun juga, tapi ini sebagai kritik membangun saja. Kalau tiba-tiba ada sebagian researcher Indonesia klaim bisa membangun pabrik vaksin COVID gitu, saya akan sangat bangga, tapi jangan kemudian saya pesan jangan seperti kasus vaksin flu burung gitu ya. Karena saya terlibat di dalam konteks ininya investigasinya waktu di DPR itu. Ya itu sebenarnya hanya mau merampok dana ini aja, dana APBN ya di siang hari bolong. Bernilai ratusan miliar yang sebenarnya ujungnya adalah suatu proyek fiktif yang dibeli adalah ya mereka kelihatan membeli sesuatu dan seolah-olah ingin membangun pabrik itu, tapi menurut saya itu ya hanya suatu sandiwara belaka ya, agar kemudian ya bisa mencuri dana yang tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di era COVID ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ya, istilahnya ya di dalam keadaan yang sulit ini tiba-tiba masih ada orang yang berpikiran ingin cepat kaya dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi kembali kepada pokok pembicaraan saya berharap dari IABI Talk ini bisa, saya nggak tahu yang lain-lain topiknya apa, ya, tapi rasanya kalau teman-teman sekelas IABI ini berbicara pasti muncullah esensi-esensi pemikiran yang jernih, yang tajam, yang kemudian juga cerdas tentunya, dan mudah-mudahan ini kalau di-compile gitu ya, dikumpulkan, ini bisa tadi harapan saya bisa memberikan satu warna tersendiri dalam konteks membangun grand design daripada human development di Indonesia. Nah, ini yang saya harapkan. Dan ini kan negara ini lucu ya, research dan teknologinya menterinya malah orang keuangan ya Pak Bambang ini teman saya gitu. Cuman artinya kalau cara berpikirnya money oriented itu udah bingung tuh saya tuh, gimana research development kita ke depan gitu ya, research and technology development ke depan itu seharusnya benar-benar menjadi prioritas. Apalagi sekarang menurut saya kalau anggaran pendidikan itu 20% ya daripada APBN yang ada, seyogianya ini memang dikonsentrasikan, dialokasikan untuk basis ristek. Dan dengan sendirinya ketika ristek itu dibangun, sebetulnya akan terjadi suatu percepatan pembangunan
manusianya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau grand strateginya nggak dibangun, saya sih berharap sebenarnya ada satu pemimpin yang kemudian menyatakan bahwa Indonesia by 10 years from now kita bisa mencapai satu achievement teknologi atau leapfrog gitu ya. Bahkan mungkin bisa menjadi negara dikuasa atau apa, terserah aja. Tapi semuanya harus terukur dan tentu bisa didukung oleh segenap bangsa Indonesia. Itu saja Pak Mirza dan kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih berkenan mendengarkan sharing daripada saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pumpida. Ini dulu teman duet saya, jadinya tadi 2 menitnya kayaknya agak kurang sopan saya ngomongnya, maaf. Nggak apa-apa. Jadi gini, saya sebelum ditanggapi oleh 3 penanggap ya ada beberapa memang yang inti itu memang harus ada apa namanya ya tadi grand design ya istilahnya Pumpida untuk bisa membangun SDM Indonesia yang tenaga kerja Indonesia yang berkualitas ke depan dengan proses-proses value added yang semakin tinggi harusnya ke depan. Bahwa apa namanya kita sering benar mendengar bahwa kita di 2045, ada yang bilang di 2030, 2045 lah 100 tahun Indonesia akan jadi negara nomor 5, ada yang bilang nomor 6, ada yang bilang nomor 4 gitu ya, terbesar di dunia. Tapi tentunya itu tidak kejadian dengan otomatis gitu. Ada prerequisite yang harus dikerjakan PR-PR bangsa ini sehingga yang bonus demografi tadi harusnya benar-benar jadi bonus kayaknya di-emphasize oleh Pak Pumpida ini ke arah sana ya. Jadi harus di-manage dengan benar. Di talk show IABI sebelumnya juga sudah dibahas ya. Ada juga yang memang harus serius, itu juga apa namanya emphasize dari Pak Habibie ya, almarhum Pak Habibie, dan mudah-mudahan ke depan legasinya masih terus kita teruskan. Untuk itu saya persilahkan penanggap pertama nih berdasarkan edaran aja ya, saya kasih masing-masing penanggap maksimal 5 menit diberikan waktu. Yang pertama adalah Insinyur Dwi Septia MSc, Ketua Dewan Pakar IABI, pelaku ini lumayan konsisten setahu saya di dunia perkapalan ini. Jadi sekolahnya memang kapal di Delft, kapal laut, dan juga profesinya setahu saya ini 30 tahun tetap di perkapalan. Silakan Pak Dwi Septia. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Pak Dr. Pumpida, Pak Ketua Umum IABI, Bimo Sasongko, dan moderator, terima kasih Pak Mirza, ini teman saya satu kos-kosan nih dulu waktu kuliah. Ya, terima kasih Pak Pumpida. Jadi begini Pak ya, ini sangat menarik mengenai tenaga kerja. Jadi kalau saya amati sepanjang saya berkarya di Indonesia, sekembalinya kita studi dari luar negeri. Sebetulnya saya lulusan dari TU Delft di Belanda, di mana saya belajar di perkapalan, ya, khususnya membuat kapal, jadi teknik galangan kapal, produksi, sehingga inti dari, saya ingat sekali profesor saya mengajarkan bahwa galangan kapal ini adalah definisinya how to organize people. Jadi di satu galangan itu ada berbagai macam
skill berbagai macam ilmu dari mulai electrical, mechanical, chemical, karena kita juga converse atau mengecat kapal, IT, seperti kita ketahui juga kapal-kapal sudah menggunakan teknologi tinggi, sehingga semua orang yang bekerja dengan kapal dengan berbagai ilmu itu kita manage, kita organize. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah dikatakan oleh Ketua Dewan Penasehat Pak Pumbida bahwa tenaga kerja ini menjadi suatu hal yang sangat penting, terutama di Indonesia. Mengingat rakyat kita itu kan mungkin kalau nggak salah itu di bawah Amerika, jadi kita nomor 5 di dunia. Sedangkan kalau dibandingkan antara Amerika dengan kita, kualitas tenaga kerjanya itu sangat jauh berbeda secara personil ya. Secara person, tingkat keahlian kita tidak, selama ini kita bicara teknologi dan ilmu pengetahuan itu adalah merefer pada peneliti. Sesungguhnya kalau melihat Indonesia, menurut saya justru yang perlu menguasai iptek itu adalah tenaga kerja, karena kita ini banyak sekali. Dan kalau kita lebih teliti lagi, tamatan sekolah daripada tenaga kerja produktif di Indonesia itu di bawah SMA kalau nggak salah begitu. Nah, ini semua yang menjadi concern kita. Apakah kita ingin mendulukan, mengupgrade pendidikan dari tenaga kerja usia produktif ini? Menurut saya tidak perlu, karena kita hanya memerlukan skema piramid. Jadi biarkan saja peneliti yang sampai tingkat profesor doktor, kemudian di bawah sampai ke tenaga kerja ini tidak apa-apa di bawah SMA, tapi harus mempunyai skill. Skill ini yang kita sampai saat ini kurang fokus untuk mengembangkan. Saya beri contoh begini, dalam mengembangkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, itu sistem mentoring itu sangat minim dibanding dengan kalau mungkin di perusahaan-perusahaan asing, multinational company sudah ada sistem mentoring. Artinya bahwa orang yang kurang skill ini dilatih oleh orang yang skill, orang baru dilatih oleh orang lama. Dan ujung-ujungnya misalnya di sini tidak ada orang ahli, mereka siap karena multinational company, ada orang-orang asing yang ahli dari berbagai negara datang untuk melatih kita. Sebenarnya itu mentoring, sistem mentoring. Jadi saya pernah bekerja di galangan kapal di Eropa juga gitu. Kita masuk di dunia yang baru, itu walaupun kita sudah puluhan tahun bekerja, tapi di dalam departemen kita yang baru itu selalu kita dikawal, ada sistem mentoring. Nah, di Indonesia ini kurang. Mengapa? Karena memang tenaga ahli di Indonesia kurang. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Maksud saya, BPJS kalau ingin terlibat dalam dunia ketenaga kerjaan tidak hanya mengurus jaminan saja, tetapi how to develop our human resource. Misalnya, kedatangan tenaga kerja asing ini kan masih berdebatan nih, boleh enggak atau malah katanya mengambil pekerjaan kita. Saya pikir nggak perlu kita berpolemik seperti itu. Kita lanjut saja, tapi kita seleksi. Mereka yang datang itu ahli apa? Kalau tenaga ahli, kita pasti perlu, tapi tenaga ahlinya yang sesuai bidang daripada orang itu datang gitu. Orang itu datang misalnya ingin menambang, ya harus ahli tambang yang mengajarkan ilmu tambang itu ke tenaga kerja yang menambang lokal, seperti itu. Atau ke tenaga pabrik. Nah, kalau dia membangun pabrik, ya harusnya yang ahli membangun pabrik melatih tenaga kerja Indonesia lokal yang memang bekerja
untuk membangun pabrik. Jadi tenaga kerja yang dilatih juga bukan misalkan tukang gali dilatih mengelas, ya nggak bisa gitu. Yang datang ahli las, tenaga kerja tukang gali disuruh belajar las, itu akan lama sekali dan nggak mungkin itu cocok. Nah, dari hal seperti itu, saya rasa keterlibatan BPJS sebagai di pengembangan human resource ini akan menjadi pendorong satu tenaga kerja itu menjadi ahli, kemudian dari ahli itu dia akan menciptakan buat dirinya sendiri supaya dia tidak di PHK, atau kalaupun di PHK dia bisa menciptakan pekerjaan lagi atau bekerja di tempat lain karena dia sangat ahli, lebih mudah mencari pekerjaan, dan pasti dengan itu dia bisa membayar BPJS-nya. Nah, jadi dia juga sebagai jaminan bahwa BPJS itu uangnya juga nggak berkurang, jadi saling membutuhkan lah. Jadi simbiosis mutualisme yang diciptakan antara BPJS-nya dan tenaga kerjanya. Nah, selain itu, tadi yang menarik juga adalah bagaimana dengan saat ini yang banyak PHK. Nah, sampai timbul polemik, ada pelatihan kartu prakerja segala macam. Saya rasa BPJS bisa ikut campur di dalam mengelola kartu prakerja. Karena kan hubungannya kalau tenaga kerja yang PHK ini dilatih, memiliki suatu skill yang sebelumnya dia nggak punya, terus dia bekerja, kan akhirnya bisa membayar BPJS. Jadi ada kaitannya di situ. Dan sayangnya dalam pelaksanaan pelatihan kartu prakerja itu tidak melibatkan BPJS, tahu saya. Sehingga grand design dari pengembangan tenaga kerja ini nggak integrated gitu. Mengenai besaran dana yang dikelola, nah ini kan sudah menunjukkan juga bahwa dari besaran aja seharusnya BPJS punya power untuk mengintervensi kebijakan. Jadi, tenaga kerja ini harus ditingkatkan skillnya, ya melalui tadi itu sistem mentoring. BPJS bisa mendatangkan ahli-ahlinya untuk melatih kita di Indonesia. Pelatih-pelatih itu nanti akan melatih lagi di bawah tenaga kerja di tempat-tempat lain. Ini saya rasa yang belum ada di Indonesia. Jadi kita membangun pabrik, tapi tidak melatih, tidak dengan sistem mentoring tenaga kerja di Indonesia. Saya belum pernah dengar ada sistem yang berjenjang, sustainable, how to develop our human resource, our skill worker gitu. Bukan peneliti ya, yang selama ini kan IPTEK itu otak-atiknya ke peneliti. Atau kemarin itu kita asik dengan membahas BRIN. Saya rasa kalau peneliti yang gelarnya S3, profesor, atau minimal S2, itu mah nggak usah diurusin menurut saya. Itu orang-orang pintar ya. Jadi yang perlu diurus ini sebenarnya yang tenaga kerja yang banyak ini yang memang butuh bantuan, antara lain IABI untuk mengembangkan tenaga kerja. Kita jangan bicara industri dulu, tenaga kerja dulu. Tenaga kerja dulu itu skill, baru industrinya kita ahli ini, baru kita buat industrinya. Bisa bayangkan kalau kita membangun industri, apalagi bicara industri 4.0, tapi tenaga kerjanya nggak ada, ya bagaimana kita mau memajukan? Masih ada waktu, Pak Mirza? Halo? Saya lanjut ya, sebelum diputus ini.
Bang Mirza lagi nyetel gitarnya dulu itu. Sorry, tadi ke mute, kayaknya sudah habis Pak Dwi. Sudah habis, oke. Masih. Baik, satu lagi menarik juga mengenai tadi disinggung banyak CEO atau dirut satu perusahaan yang dibawahi industri, tapi yang membawahi bidangnya ekonomi atau bidang lain, sehingga seperti juga ekstrimnya di Menristek yang bidangnya ekonomi. Jadi kalau mau contoh itu di Jerman ya, di Jerman itu perusahaan-perusahaan yang bergerak industri dan teknologi itu selalu CEO-nya itu doktor dan dia orang teknik engineering, sehingga dia itu seorang marketer. Jadi dia memarketkan produknya, pabriknya, itulah hidupnya mereka begitu. Bukan seorang CEO mengurusi uangnya. Memang problem di Indonesia memang problem keuangan, tapi utamanya sih sebenarnya marketing daripada produknya itu. Kalau produknya itu laku, uangnya datang, nah itu yang bisa berkembang. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Pak Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tanggapan ya nanti. Lebih banyak memang harusnya ada koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Tenaga Kerja mungkin ya, dan kementerian lain untuk juga ikut membangun, sehingga ya mungkin ada bagusnya memang di link ya, itu kan mungkin BPJS untuk keamanan pekerja, jaminan hari kerja, hari tuanya, tapi itu semua di link juga dengan skill yang mungkin harusnya dimiliki, dan memang handicap kita itu di vocational ya, skill itu yang mungkin kurang. Pak Edi itu yang dari Jepang selalu bilang kalau di Jepang itu yang dibilang skilled worker itu misalnya tukang kikir itu udah 20 tahun dia ngikir terus baru dibilang skill. Nah di kita cenderung baru 3 bulan dia udah dianggap skill. Nah itu mungkin yang harus ditingkatkan ke depan. Kemudian ini penanggap kedua, Ibu sepertinya, Ibu Diah Wiharjini, Bachelor of Science, Master of Education mungkin, koreksi kalau salah, PhD, anggota Dewan Pakar IABI. Silakan Ibu, 5 menit waktunya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Kakak-kakak atau Mas dan Mbak Yu ya ini, berarti karena Bapak Ibu itu adalah pasti senior saya. Jadi perkenalkan dulu, saya Diah Wiharjini, alumni STAID 3 ya, STAID 3 tahun 1993 pergi ke Australia. Nah, sekarang saya aktif di BINUS University. Kebetulan saya menjabat sebagai Direktur BINUS Global, yaitu suatu unit yang mengurusi kerjasama lah antara BINUS dengan pihak-pihak lain. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin bekerja sama dengan BINUS, feel free let me know. Nanti kita langsung bisa kontak dan saya bisa koneksikan lah dengan BINUS. Nah di sini tadi pagi ya kalau nggak salah atau kemarin ya tiba-tiba saya dikontak Mas Bimo untuk menjadi penanggap. Jadi saya mungkin akan berbicara dari segi education-nya ya, pendidikan. Jadi selepas dari Australia, saya balik lagi untuk mengambil master di bidang education. Jadi khususnya educational assessment, jadi penilaian pendidikan. Kemudian baru saja lulus sekitar 3 tahun yang lalu PhD di UC Berkeley. Juga di bidang educational assessment. Jadi tadi mendengar paparan dari Pak atau Mas Pompida ya tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi saya mungkin ingin khusus menyoroti tentang pembangunan ketenagakerjaan Indonesia. Saya rasa yang perlu kita benar-benar pikirkan dan juga mungkin usulkan kepada pemerintah agar pemerintah itu memang benar-benar memikirkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya gitu.
kan tentu saja nih nanti kakak-kakak Mas Mbak Yu ini yang dulu sebelum berangkat kita kan ditatar ya, maksudnya ada penataran P4 100 jam lah atau segala macam itu pasti kita sudah pernah lah atau sering mendengar jargon tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cuman yang saya lihat selama ini memang saya setuju dengan Mas Pompida tadi bahwa kita itu serabutan ya, maksudnya pembangunan ketenagakerjaan Indonesia itu serabutan. Sampai selalu kita biasa mendengar ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Nah, sebenarnya saya cukup berharap bahwa dengan presiden yang baru ini akan lebih baik ya. Saya juga sudah melihat tanda-tanda ke situ. Tapi yang jelas mungkin saya agak berbeda dari tanggapan Pak Dwi tadi ya, bahwa mungkin yang hanya perlu dipoles adalah hasil akhirnya aja gitu. Jadi di perguruan tinggi atau kalau tidak salah tangkap saya. Cuman yang jelas pasti pendidikan dasar itu sangat penting gitu, Bapak Ibu. Jadi sangat sangat naif misalnya kita meminta tenaga kerja Indonesia itu bisa terampil, bisa mengolah skill dengan lebih baik pada saat mereka sudah lulus SMA misalnya. Sementara dari SD sampai SMA-nya tuh mereka tidak dibekali bagaimana cara mereka bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, jadi kalau dari sisi saya masih sangat mendukung dan mendorong benar-benar reformasi pendidikan gitu. Reformasi pendidikan bukan berarti hanya tiba-tiba ujian nasionalnya ditiadakan atau misalnya tiba-tiba kurikulum diganti menjadi kurikulum 13 gitu ya, misalnya jadi dikurtilas. Jadi maksudnya harus benar-benar dipikirkan secara menyeluruh karena hasil pendidikan dasar itu baru akan kelihatan mungkin 10 sampai 15 tahun yang akan datang gitu. Nah, mungkin saya juga bisa berharap bahwa misalnya dari forum IABI ini bisa juga nggak tahu saya apakah memberikan suatu rekomendasi atau apa kepada pemangku kebijakan yang merumuskan sistem pendidikan nasional ini sehingga pembisik ya kalau saya boleh bilang pembisik presiden ataupun pembisik menteri kita itu memang harus benar-benar orang yang mumpuni. Jadi kalau saya lihat selama ini saya nggak tahu tuh. Jadi istilahnya itu kita Indonesia itu maunya instan gitu. Jadi maksudnya hasilnya harus instan dalam 3 sampai 4 tahun harus kelihatan. Jadi kayak karbitan aja gitu. Hasil dari manusia Indonesia atau tenaga Indonesia yang cukup mumpuni. Karena memang sudah saatnya pendidikan Indonesia itu harus mengajari anak-anak sejak dari kecil untuk mempunyai critical thinking yang benar gitu. Maksudnya kemampuan untuk berpikir kritis. Tentu itu tidak luput dari juga mungkin reformasi budaya atau pendidikan orang tua di sekitarnya, tapi jelas kemampuan kritis itu sekarang ini sangat-sangat dipentingkan jika kita ingin membangun tenaga kerja Indonesia yang cukup terampil. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Diah. Saya 100% setuju ini ya, soal pendidikan memang. Mungkin dulu belum terlalu banyak yang tahu, September 2018 itu lumayan IABI Talk Show yang pertama. Temanya itu Education for Better Indonesia. Pembicaranya itu ada Mas Fajrin dari Bukalapak, ada dari AU, ada dari Dwi Yuliantoro yang memang dari MSU ya, MSU Amerika Fulbright ya, S2 S3-nya tentang kurikulum. Jadi memang kita bahas di kita itu kurikulumnya ya memang sangat bisa dibilang sangat menyedihkan gitu ya. Dari dan benar itu dari SD. Di New Zealand itu ada cerita teman kan, pendidikan SD itu guru-gurunya bilang
kalau anak murid saya dia udah umur kira-kira 10 tahun, 11 tahun, tapi etika apa namanya etiknya, terus pembangunan dirinya itu belum terbentuk dengan benar, itu terlambat sudah katanya. Tapi kalau matematiknya belum bisa, 2 minggu saya kejar itu akan selesai katanya begitu loh. Jadi nah itu yang nempel benar di saya, dan juga kesimpulan dari kita diskusi 2 tahun yang lalu itu ya. Bahkan pendidikan zaman Belanda mungkin sebenarnya lebih baik gitu karena kesini grading agak salah kaprah, kita mengejar skill yang nggak perlu gitu loh. TK disuruh bisa baca lah gitu segala macam. Terus SD juga sekarang saya bantuin anak saya SMP SMA aja udah kelabakan ya, padahal saya dari TU Delft gitu, padahal aeronautics. Jadi itu semua harus dibalikin, dan mungkin sih menteri sekarang sepertinya udah ke arah sana ya. Cuman memang PR-nya luar biasa besar. Jadi mungkin mohon kesediaannya, saya akan jemput nih nanti Ibu Diah nih. Saya juga memang pelaku di education. Ini harus digaungkan terus-menerus, Mbak. Mungkin ini ada series gitu yang tentang education, yang saya juga pengen punya usul itu pendidikan online. Ke depan ini tadi juga kita baru ada grup kecil yang online diajak IABI juga. Tapi kemarin kan online dadakan Bu ya, gitu kan terpaksa gara-gara pandemi online. Sebenarnya kan desain kurikulum segala macam sebenarnya sudah di pipeline sepertinya ya, bahwa temu muka itu hanya untuk higher order thinking tadi itu ya. Jadi yang lain itu bisa latihan online segala. Nah, itu mungkin harus lebih dibantu, diarahkan, pakar-pakarnya nyatu dan digaungkan, nggak berhenti-berhentinya, mudah-mudahan dampaknya akan semakin nyata. Jadi itu tadi. Jadi saya agak panjang, mohon maaf nanggapinnya, tapi positioning IABI juga sebenarnya kita mau lebih fokus ke arah pengembangan SDM harusnya. Nah, SDM itu pertamanya di pendidikan gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita bisa kontribusi ini ke depan. Maaf saya agak kepanjangan ini. Penanggap selanjutnya adalah Pak Fuad A. Kadir, MBA, MN, anggota Dewan Pakar IABI. Kalau mau kasih singkat juga sekarang di mana, boleh silakan. Waktunya 5 menit Pak Fuad. Pak Fuad bisa di oh ini tadi yang menggemari lagu saya kayaknya. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormatin, kakak-kakak mungkin sama Pak Bimo dan juga Pak Pumpida dan lain-lain. Kalau saya kebetulan alumni dari Jepang, kebetulan membusuk, tapi sekaligus ketua haji komunitas alumni Jepang, jadi mungkin langsung direkrut gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya rasa kita tetap bisa bersinergi untuk terus membangun Indonesia lebih baik. Nah, kalau dari BPJS sendiri, kebetulan saya punya perusahaan dan saya lihat sih ininya bagus ya, dalam arti saya pernah ngalamin sendiri pegawai saya mau ke kantor meninggal ditabrak gitu ya, dan kita urus kompensasinya itu sekitar 4 tahun lalu dan nggak ada masalah. Juga ada yang tabrakan gitu-gitu, kita di BPJS kesehatannya tidak ada masalah. Itu saya lihat bagus gitu. Nah, mungkin yang saya sorotin memang tadi satu, Pak Pumpida bilang kalau pas pandemi ini turun berapa? 10 triliun ya, karena mungkin banyak PHK dan lain-lain. Nah, itu apakah ada solusi mungkin juga dari pegawai-pegawai yang kena PHK sendiri seperti direlaksasi sehingga misalnya 3 bulan gitu mereka punya masih berlaku keanggotaan BPJS-nya, karena sama kalau langsung putus juga perusahaannya putus, otomatis biasanya BPJS-nya harus diputus gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa saling membantu sama-sama ke depan. Nah karena saya kebetulan juga ketua alumni Jepang, jadi
memang banyak menyorotin dan mengamatin tentang perkembangan Jepang gitu. Memang yang jelas secara umum kalau kita lihat kita kan bonus demografi ya, katanya 64% sekitar gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat Jepang itu minus penduduk, sehingga mereka hampir tiap tahun juga ambil tenaga produktif kita, khususnya yang biasa kita bilang magang itu sampai rata-rata setahun itu 3.000. Itu tamatan SMA, dididik bahasa Jepang, rata-rata 3, bahkan sejak tahun lalu, April itu Jepang mengeluarkan regulasi mempermudah yang tadinya 3 bisa sampai 5 tahun karena mereka kekurangan tenaga kerja yang masih muda gitu ya. Satu sisi kita lihat juga contohnya kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin di negara maju UMK-nya kan sudah tinggi ya. Jadi seperti misalnya tadi ada Australia kalau nggak salah tuh Toyota Australia tutup juga relokasi ke Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya memang kalau ada yang tadi grand design untuk sumber daya manusia memang lebih bagus ya. Jadi tantangan kita itu sebenarnya akhirnya orang nanti yang muda-muda juga lari ke luar negeri gitu. Padahal pabrik-pabrik sedang cari misalnya relokasi ke Indonesia karena UMK-nya murah gitu. Tapi tenaga kerjanya cari yang di luar karena seperti Jepang kan UMK-nya 20 juta gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin perlu dipikirkan agar tidak terjadi keseimbangan yang menurut jadi tidak terbalik-balik gitu ya. Perusahaan cari tapi kita kehilangan orang-orang produktif. Kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Fuad. Sebentar lagi kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Nanti sambil tanya jawab kalau Pak Pumpida mau menanggapi juga apa yang ditanggapi oleh penanggap, silahkan sambil jalan mungkin. Tapi ini memang challenging waktunya ya, waktu sore begini. Jadi mungkin saya kasih lagu dulu Bapak Ibu ya, lagu yang untuk semangat kebangsaan. Mantap ini hiburannya. Mantap nih Pak, mantap. Enaknya lagu kebangsaan apa lagu biasa ya? Asal jangan lagu kelamaan aja. Ya, ini habis waktu ya. Tanah air keragam dan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan lupa di sanalah aku merasa
Terima kasih. Kedengeran ya? Kayaknya Mantap lah, kedengaran dong. Suara-suara masuk. Ya, kita bisa buka sesi tanya jawab. Pak Sumbogo mohon bantuan ini yang udah resign. Nanti langsung ya, pertanyaannya kalau bisa dibatasin kira-kira 1 menit. Saya ingin Pak Dibuka Pak Asnasio, Pak. Ya, makasih. Pak Asnasio Lasman, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini masalah tenaga kerja dengan juga pendidikan yang menarik. Tadi saya simak dari awal. Saya tuh agak prihatin dengan terutama untuk tenaga kerja kita, ya, tenaga kerja kita. Ada anak yang kita sekolah, ada yang kuliah itu untuk tesis, ya, tugas akhir itu dituntut untuk sesuatu yang baru misalnya, ya. Nah ini sudah nggak fair, unfair, ya. Unfairnya kenapa? Dosennya nggak pernah di-upgrade, ya. Perpustakaannya cuma begitu aja, workshopnya juga begitu aja. Kemudian anak-anak didiknya harus ada sesuatu yang baru. Nggak bisa. Akhirnya kita ini terlalu jauh kajian mengelambai nggak karuan begitu, asal anak didik lulus tapi tidak bisa bekerja karena tidak indira-indite. Maka yang saya usulkan kalau nanti ada jalur-jalur yang langsung ke Kemendikbud, anak-anak mahasiswa itu dalam tesisnya itu bisa dibagi, ya. Dibagi begini. Kalau yang memang idealisme, punya cita-cita bagus, visioner gitu, oke, silakan dengan sesuatu yang yang depan. Tapi yang lain lagi, kalau misalnya tesisnya itu ada untuk sesuatu perekayasan, engineering misalnya, memanfaatkan ini teknologi ini di suatu lokasi, itu harusnya sudah bisa dianggap sebagai tesis. Karena dengan demikian anak-anak itu, para mahasiswa itu dididik untuk how to work, bagaimana bekerja. Sebab kalau nggak begitu, lama-lama yang masuk ke tanah air ini dari asing semua. Sementara orang kita tuh lepas. Jadi idealnya itu semacam ini misalnya. Dari perguruan tinggi, ya misalnya hubungan dengan Bapeda suatu daerah mana gitu ya. Kajiannya dilakukan oleh mahasiswa, itu bisa jadi tesis. Nanti misalnya membuat, kalau saya bidang energi, membuat energi apa gitu ya, dari apakah energi solar, apa mikrohidro dan seterusnya, itu bisa juga dilakukan tesis, meskipun hanya mengulang untuk sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang, tapi lokasinya berbeda. Nah, ini adalah pendidikan yang tidak langsung untuk orang langsung bekerja begitu. Cuma nanti kalau tidak, banyak orang mengatakan bahwa lulusan dari kita tidak siap kerja, nah, karena memang tidak disiapkan untuk itu. Pendidikan di Jerman itu semuanya mengarah pada hasil akhirnya apa. Pendidikan tempat kita ini masih dipertanyakan. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan masukan agar tenaga kerja ke depan itu siap, tapi basisnya adalah dari pendidikan yang sudah disiapkan dengan bagus. Itu saja. Terima kasih Pak Sumbogo, Pak Mirza. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak boleh juga Pak Pumpida ini nggak langsung BPJS sebenarnya, tapi tadi juga Pumpida banyak menyinggung sebenarnya bagaimana harusnya kita develop tenaga kerja ini ke depan. Silakan Pak Pumpida. Terima kasih Pak Mirza, kawan-kawan semua. Tentunya saya sangat apresiasi tadi komentar-komentarnya, menurut saya bagus sekali dan juga cukup tajam ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Dwi gitu bahwa memang pendekatan di dalam menata basis sumber daya manusia kita itu memang harus piramidal ya. Nggak seluruhnya juga memang mereka harus peneliti ataupun pemikir gitu kan. Nggak mungkin juga gitu. Tapi kan tatanannya yang harus dibangun ya menurut saya. Karena di dalam konteks menciptakan ekonomi itu kan sebenarnya kalau flow-nya dibangun ya, mulai dari pasar, production line, kemudian teknologi, sampai ke human resources-nya itu sebenarnya satu kesatuan yang harusnya bisa kita identifikasi sama-sama, ya kan? Kemudian juga persoalan-persoalan investasi. Kita selalu mengandalkan yang namanya investasi dari luar negeri, ya. Kita sekarang ditantang dengan adanya tenaga kerja asing masuk ya, itu pinter-pinternya mereka gitu, karena pendekatan mereka tuh
sebenarnya bukan masalah legal nggak ilegal lagi gitu. Jadi mereka pendekatannya adalah seolah-olah ini pekerjaan-pekerjaan borongan. Nah, ketika masuk pekerjaan borongan karena turnkey ya, karena turnkey project, ya udah mereka bisa ngambil langsung mulai dari tenaga ahli sampai ke tenaga paling kasar sekalipun itu bisa diambil. Nah, ini yang sebenarnya persoalannya di hulunya juga di basis investasinya. Nah, sayang sekali ya seperti BPJS Ketenagakerjaan ini kritik untuk saya sendiri juga dan kritik di dalam konteks kebijakan yang mendukungnya gitu ya. Ini kan investasi BPJS saja kita masih investasi untuk memperkaya orang kaya. Artinya apa? Basis daripada uang yang ada itu ya sebagian membantu negara ya untuk membeli sun dan obligasi lainnya, obligasi pemerintah lainnya gitu ya. Terus kemudian sebagian masuk di deposito dan sebagian lagi masuk di bursa saham dan reksadana yang dalam tanda petik itu sebenarnya memperkaya orang kaya. Tidak ada kemudian investasi BPJS sendiri yang ini kritikan saya internal tuh kencang sekali. Saya selalu dorong ini direksi untuk mengubah ini semua agar kemudian ada kontribusi kembali kepada pembangunan ya tenaga kerja kita gitu. Jadi jangan cuman hanya sekedar mau menduplikasikan uang gitu. Jangan cuma sekedar itu gitu. Jadi harus ada investasi yang kemudian membangun basis ketenaga kerjaan dan saya berharap itu di bidang ristek, di bidang teknologi terutama ya, development-nya. Terus tadi disinggung mengenai bahwa kita harus bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya memang di dalam berbagai macam kebijakannya justru kita tidak terlepas daripada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Dan sebetulnya sebelum kartu prakerja ini di-launching, kami lebih dulu sudah menawarkan program pelatihan vocational untuk upskilling ya, kemudian reskilling dan juga berbagai macam kegiatan di mana orang-orang yang katakanlah ter-PHK itu bisa menikmati program yang namanya pelatihan vocational ini, Pak Dwi ya. Jadi sebenarnya sudah ada. Nah, terus juga yang poin saya, kenapa saya tertarik masuk untuk kemudian membangun teknologi ini, kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya adalah saya yakin sekali bahwa orang-orang yang bekerja di dunia teknologi ini kita nggak dengar nggak dengar UMP, nggak dengar UMK gitu. Pasti gajinya tadi seperti di orang Jepang minimal 20 juta gitu. Nah kalau basis gajinya tinggi mau nggak mau dia jaminan sosial iurannya juga akan tinggi. Tentu ini akan memberikan nilai tambah bagi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya kita, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada ya asuransi jiwa ataupun asuransi lain yang komersial itu bisa mengalahkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Saya ingat sekali ada seorang ahli yang kemudian dia dibayar dalam dolar. Dia itu dibayar harian, maksudnya tuh jam istilahnya per jamnya itu dibayar harian di kontrak gitu, kemudian total sebulan itu dia gajinya bisa menerima sekitar 300 juta. Apa yang terjadi? Yang bersangkutan meninggal dunia saat bekerja sehingga keluarganya menuntut jaminan kecelakaan kerja. Berapa coba tuntutannya Bapak-bapak Ibu-ibu? Tuntutannya 24 miliar. Kaget ya? Mana ada asuransi bisa membayar itu. Walaupun kemudian kita temukan bahwa kita tidak bisa membayarkan 24 miliar. Karena dia dibayar berdasarkan kontrak man hour gitu ya. Jadi nggak bisa ditotalitaskan gajinya itu segitu gitu. Sehingga masuk ke aturan berikutnya yang mengatakan bahwa gajinya klaimnya itu hanya bisa dibayarkan 12 miliar. Dan kita bayarkan. Bayangkan itu keluarganya kemudian ya kalau orang udah gajinya 300 juta ya tentu kaya ya, tiba-tiba dapat istilahnya santunan lagi 12 miliar ya, keluarganya bisa seneng-seneng lah tuh ya. Kira-kira seperti itu. Dan ya kalau kita melihat tatanan ekonomi kita ini kan sampai sekarang ini ya, sampai per hari ini kita masih mengandalkan UMKM yang kemudian ya sekitar 80% lah menyokong ekonomi kita. Saya bukan antipati terhadap UMKM.
Justru saya ingin mendorong UMKM untuk tetap tumbuh subur. Tapi kalau kita tidak melakukan leapfrog di dalam konteks tadi, teknologi development, saya nggak yakin kita akan bisa berkompetisi tadi ya. Kita katakan 2045 masuk ke 5 besar dunia. Mungkin masuk 5 besar ekonomi dunia, tapi sebagai konsumen. Apakah kita bangga dengan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya sebenarnya. Terus kemudian saya rasa itu tadi poin-poin yang disampaikan Pak Dwi ya, saya sudah jelaskan. Kemudian Bu Diah mengenai pendidikan dasar, wah ini saya sepakat sekali ya bahwa cara berpikir itu memang harus ditanamkan sejak pendidikan dasar ya, dan reformasi pendidikan di dalam konteks cara berpikir ini memang saya senang sekali ini memang bahwa yang namanya semua proses itu tidak ada yang instan. Yakin sekali saya. Jadi kalau ada kepala negara atau kepala daerah ataupun pemimpin gitu yang ditanya oleh wartawan apa gebrakannya, nah ini yang salah juga kadang-kadang ekspektasi masyarakat dan media gitu. Nggak ada itu yang namanya gebrakan, itu pasti semuanya tuh harus di dalam desain satu pipeline dan rencana strategis yang benar-benar dari waktu ke waktu dijaga dan kemudian bisa dicapai gitu. Kalau kemudian pakai gebrakan-gebrakan itu pasti itu ya proyek-proyek gimmick dan nggak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Jadi saya sepakat bahwa di dalam konteks berpikir anak-anak bangsa ke depan harus dimulai dari dini, ya, dari mulai mereka mungkin pendidikan dasar, dan kita ini aja, kita proyeksikan aja minat mereka kemana gitu ya. Tadi kalau bicara piramidal, menyambung daripada Pak Dwi, tentu ya kita bisa kategorikan, yang ini memang pekerja, yang ini memang pemikir, yang ini memang manajer, yang ini, nah itu tinggal silahkan saja orang-orang yang berkecimpung di pendidikan untuk bisa kemudian memplot itu semua. Ya, Pak Fuad, saya ucapkan terima kasih atas pujiannya kalau BPJS udah bagus. Ya memang, alhamdulillah lah selama ini sih kita dorong pelayanan yang maksimal, yang prima tentunya, dan untuk solusi yang ter-PHK tadi saya juga udah sampaikan bahwa kita ada program yang namanya vocational ya sejak tahun lalu, tahun ini pun berjalan. Nah, tapi memang kalau vocational ini saya nggak tahu ya kalau modul tadi ada apa namanya masukan untuk apa training online gitu ya. Mungkin bisa dikerjakan ya kalau memang misalnya tidak memerlukan peralatan-peralatan ataupun juga apa namanya equipment yang memang spesifik gitu ya. Karena saya itu kalau ngajar orang apa namanya ART di rumah itu sekarang saya nggak mau, misalnya saya minta dia masak apa gitu ya, udah gaya kita nggak ngasih resep lagi, kita nggak ngajarin lagi, kita ngasih YouTube aja. Misalnya katakanlah YouTube cara masak roti kayak, cara masak ayam goreng yang enak kayak, dan lain-lain. Dan ternyata mereka secara audiovisual lebih cepat mencernanya ketimbang dengan tulisan-tulisan yang panjang dan lebar. Nah, mungkin kalau misalnya skill-skill yang seperti itu bisa dibangun gitu ya di dalam konteks training online, silakan bisa menjadi juga mitra BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan pelatihan vocational tadi. Tahun ini kita masih memiliki dana sekitar 250 miliar ya. Untuk silakan kalau ada yang tertarik, nanti ada persyaratan-persyaratannya yang bisa diikuti. Ya mungkin secara administratif kalau sudah masuk di dalam penyedia pelatihan itu, nah tinggal nanti kita cari orang yang mau apa namanya dilatihnya tentunya. Karena BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memaksakan gitu. Kadang-kadang kan orang punya minat lain-lain gitu ya. Tapi saran saya kalau yang memang punya lembaga-lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga pelatihan, by all means bisa menghubungi saya dan nanti bisa kita kerjasama. Kita lagi dorong dan kemungkinan tahun ini oleh Kementerian Keuangan kita akan ditambah lagi plafonnya menjadi 500 miliar. Ya. Dan ini akan menjadi satu program berkelanjutan yang menurut saya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia pelatihan. Pak Fuad mengenai relaksasi ini kita sedang menunggu apa namanya PP-nya ya, tapi memang kayaknya ini dilematikanya ini antara penundaan pembayaran dengan diskon pembayaran. Nah, ini jadi asosiasi pengusaha minta kita diskon ya. Dan kami tidak dalam posisi untuk
mengiyakan karena ini harus berupa PP langsung. Dan kita sebenarnya menolak kalau diskon, tapi kalau penundaan pembayaran kita akan dukung. Karena bukan apa-apa, kalau diskon itu kan sebenarnya yang dilindungi itu adalah tenaga kerjanya ya. Ya, sebenarnya tenaga kerjanya. Jadi kalau kemudian perusahaan ingin menikmati suatu perlindungan yang katakanlah secara maksimal, terus tapi bayarnya lebih sedikit, kan itu juga nggak masuk akal. Nggak akan ada asuransi yang mau juga seperti itu. Saran saya sih sebenarnya, saya mau didukung untuk bisa dilakukan penundaan pembayaran aja. Paling tidak mungkin kita bisa menghapuskan denda lah, itu PP-nya ya, bukan sekedar kalau diskon itu udah di luar konteks kalau menurut saya, karena di mana-mana juga kalau ada sebetulnya kalau kecelakaan kerjanya fatal, itu sebenarnya yang terbantu justru malah pengusaha ya. Iuran yang dibayarkan ke BPJS itu sebetulnya cenderung ataupun relatif affordable gitu ya, tidak membebani sebenarnya. Tapi ketika terjadi klaim, terjadi kecelakaan kerja itu, waduh, itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan sudah selesai kalau sudah kemudian diselesaikan oleh kita, gitu ya. Jadi sebenarnya keberadaan jaminan sosial ini secara implisit dan tidak langsung justru membantu pengusaha, karena di mana-mana juga yang namanya perusahaan itu kan perseroan terbatas, modalnya terbatas, uang yang ada di dalamnya juga terbatas. Sehingga kalau ada hal-hal di luar dugaan, ya harus terukur. Nah, cara-caranya salah satu solusi di dalam konteks mengukur itu yaitu dengan ikut di dalam program jaminan sosial ini. Bonus demografi menurut saya ini isu yang sangat menarik ya, Pak Fuad. Saya juga melihat bahwa ini bisa menjadi satu tantangan, bisa menjadi satu beban, bisa juga menjadi sesuatu nilai tambah bagi kita, tergantung daripada kemudian kita menatanya ya. Jepang sendiri sekarang kemarin saya dikontak oleh wakil dubesnya, ternyata mereka memerlukan 450.000 ya 5 tahun ke depan itu tenaga kerja yang istilahnya yang dari Indonesia gitu, 450.000-an. Nah itu kan sebenarnya potensi juga bagi teman-teman yang alumni Jepang untuk kemudian bisa melakukan rekrutmen ya. Nah sebetulnya itu bisa kerjasama dengan BPJS di dalam koridor vocational tadi ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita mau mengirim orang ke Jepang, nah tapi memang syaratnya harus peserta BPJS. Nah ini jadi syaratnya nanti tinggal dilengkapi aja, bisa dilatih di dalam konteks katakanlah bahasanya, kemudian nanti skillnya apa yang dibutuhkan, dan kemudian silahkan nanti bisa oleh teman-teman yang dari Jepang disalurkan. Sekarang udah nggak perlu mekanisme magang lagi kayaknya ya. Tapi saya sendiri nggak tahu, saya belum pernah ngirim orang ke Jepang, dan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri pun sekarang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya mereka kena musibah, kecelakaan dan lain-lain, ini kita cover. Bahkan kalau kematian juga kita cover. Jadi itu semua saya rasa komen-komen dari ketiga penanggap. Dan yang terakhir dari Pak As, itu saya sepakat Pak As ya, kalau bahwa yang namanya pendidikan itu memang harus berorientasi kepada tersedianya lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu dia tadi yang saya bilang. Kalau kemudian struktur piramidal yang tadi disebutkan Pak Dwi, dan kemudian ada grand design-nya, saya rasa ini semua akan menjadi satu hal yang terintegrated ya, yang kemudian lapangan-lapangan pekerjaan itu akan tercipta dan bisa diisi oleh orang-orang Indonesia gitu. Nah, memang saya nggak mau melakukan presentasi pakai PowerPoint dan lain-lain, karena saya udah diskusi sama Pak Bimo, katanya informal aja lah supaya lebih cair dan lain-lain. Tapi mungkin kalau ada di lain waktu kita bisa diskusi lebih detail, bisa saya paparkan temuan-temuan ataupun kajian-kajian dari kami mengenai berbagai macam pemikiran ke depan membangun yang namanya basis ketenagakerjaan Indonesia. Saya rasa itu aja mungkin Pak Mirza, Pak Sum, mudah-mudahan ini bisa cukup menjawab ya tanggapan dari teman-teman semua. Terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Pumpida. Ada 3 poin sebenarnya yang lumayan penting. Sebelumnya saya mau puji BPJS juga. Saya pernah klaim karena dulu kan punya yang usaha sendiri itu berapa 15 tahun belakangan saya klaim itu untuk hari tuanya itu dalam 1 hari ya, banyak kan online terus datang langsung cair. Nah itu sebagai pujian. Terus baru tahu nanti akan kita tagih nih. Jadi kerjasama IABI mungkin dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk develop tadi ya, memakai kursus-kursus apa yang diperlukan gitu untuk bisa membangun tenaga kerja yang lebih skillful ke depan sesuai kebutuhan pasar, karena ada banyak di kita sebenarnya yang ya punya lembaga pendidikan atau punya materi yang bisa diajarkan. Sekarang mungkin ada wadahnya ini karena tadi di situ ada 250 miliar, jadi ya 10% aja lah kita barengan ya, 25 miliar gitu ya Pak Sumbogo. Nanti Pak Ketum denger ini, saya kan udah pesen Pak Ketum nih, nanti apa yang bisa dikerjasamakan dengan BPJS. Jadi saya kira ini pas benar, di sini juga ada pendidik-pendidik, justru kita bisa bikin tepat guna, sehingga waktu kita kasih inputan itu, kita juga ada sesuatu, ada contoh gitu bahwa ya kita nggak omdo-omdo, ini videonya belum saya nyalain. Tadi disinggung berkali-kali oleh Pak Pumpida, ya backgroundnya makanya saya ganti ini. Kita juga lagi sekarang ini memberikan kayak pelatihan ke UKM supaya pakai framework yang benar untuk UKM yang base dari MIT, tapi nanti bisa aja yang di sini. Tapi intinya startup dengan framework yang benar sehingga bukan cuma dicontohin oleh kebanyakan sekarang itu kan cuma dicontohin oleh orang yang sudah sukses, padahal path orang tuh lain-lain. Nah di MIT, tapi ada banyak mungkin bisnis canvas juga saya dengar yang dari BOS juga teman-teman. Intinya UKM itu harus dikasih framework yang benar kalau mau bikin usaha itu gimana sih, kan 98 juga yang punya resilience itu UKM ya, tapi saat ini semuanya kena, jadi bahaya. Nah ke depan ini ada statistik menarik dari Kaufman Institute di Amerika, 20 tahun penciptaan lapangan kerja, angka persisnya saya lupa, sekitar mungkin juga 20 atau 15 juta itu semuanya di-create oleh yang disebut innovation driven enterprise. Nah itu jadi enterprise yang kayak Google, kayak Amazon, kayak seperti itu. Nah IABI ini harusnya ikut mensupport untuk hal-hal seperti itu. Sebenarnya di IABI sendiri startupnya kebanyakan udah seperti itu kan. Ada big data, ada IT, ada beberapa yang lain. Nah tapi kita harus sampaikan framework yang benar ke orang-orang di luar sana. IABI sebagai fasilitator mungkin yang bisa menciptakan perusahaan-perusahaan dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Jadi UKM itu dari dulu memang sudah terbukti kehandalannya, hanya yang dulu-dulu itu nilai tambahnya sangat kurang mungkin ya. Jadi ke depan itu lapangan kerja hanya bisa tercipta oleh UKM-UKM yang punya nilai tambah tinggi. Nah itu sebenarnya tadi ada pertanyaan tapi waktu yang diberikan kepada saya kelihatannya udah habis, jadi mohon maaf. Tadi ada Pak Ahmad Munawar ya. Mungkin di lain waktu nanti bisa atau disampaikan ke panitia, nanti kita terusin. Yang jelas ini hanya pembuka ya, walaupun ini diinisiat pembicara dari Pak Pumpida yang BPJS Ketenagakerjaan, tapi kayaknya temanya kita nggak geser, segimana menciptakan talent-talent yang memang diperlukan oleh Indonesia ke depan, dan talent-talent ini harapannya jadi komandan untuk jadi mungkin ya agak di atas piramid, tapi itu ngajak piramid yang di bawah-bawahnya gitu, sehingga efek gerbongnya itu jadi bisa banyak. Itu tadi menurut statistik hanya IDE yang bisa menciptakan lapangan kerja. Demikian dari saya, ini terima kasih banyak ini untuk pembicara kita Pak Dr. Pumpida Hidayatullah, BEng, owner PhD DIC, suka nyanyi juga, itu saya tambahin. Kapan-kapan kita nyanyi lagi ya. Siap. Kemudian ada penanggap tadi Pak Dwi, itu saya 5 tahun itu bareng kita satu Studentenflat kalau di Belanda namanya ya. Jadi kita giliran dulu bebersih sama masak.
Kemudian ini Bu Diah tadi juga ternyata ya nyangkut itu temennya Bu Minsani, karena saya lihat di global, saya 8 tahun yang lalu masih terdaftar sebagai associate lecturer di BINUS Internasional. Nah, sekarang juga masih ada sih, kadang-kadang diminta untuk sidang skripsi aja. Kemudian Pak Fuad tadi, terima kasih banyak atas tanggapannya. Nah, kepada penanya-penanya juga terima kasih banyak. Ini di hari Sabtu yang sebenarnya liburan buat keluarga ini kita menyempatkan diri di Yabitalk. Saya kembalikan Pak Sumbogo Murti yang saya salut luar biasa. Ini Yabitalk udah puluhan nih kelihatannya, selalu dikawal dengan sabar dan adem oleh Pak Sumbogo. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi Yabitalk 2020 yang akan kita tutup dengan doa bersama. Berhubung sahabat kami yang biasa memimpin doa tidak bisa hadir dan berhalangan dan telah mengirimkan naskah doanya, maka akan saya pimpin langsung doanya dengan cara Islam. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan diri. Berdoa, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalalil wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kehadirat-Mu tiada henti kami panjatkan atas segala nikmat dan inayah-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah agar selalu mengabdi kepada-Mu. Tuntunlah kami dalam akhlak mulia dan jauhkanlah kami dari sikap pongah dan zalim yang menyebabkan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Qayyum, Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Mandiri, anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada rakyat Indonesia untuk selalu tabah dan tegar dalam menghadapi wabah ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, berikanlah ketabahan dan rasa optimisme bahwa cepat atau lambat Indonesia semakin jaya, adil dan makmur, aman dan seterusnya. Ya Allah, ya Fatah, Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah pintu hati kami ya Rob, agar kami selalu amanah dan bertanggung jawab atas segala tugas yang harus kami emban. Bukakanlah selalu hati nurani kami, agar pada setiap hembusan nafas kami hanya memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat yang sangat pedih menghadapi kesulitan hidup dan dalam keseharian ini. Ya Allah, ya Tuhan yang merajai segala hajat, jangan biarkan kami terpecah belah dan saling memusuhi, karena tanpa disadari telah menjadi alat segelintir manusia yang tidak ingin melihat bangsa kami bersatu dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Sabur, Tuhan yang Maha Sabar, hanya kepadamu kami berserah, kepadamulah kami menerima cobaan dan karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rakyat Indonesia berada di dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, semoga kami termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara Yabitalk 2020, 1 jam bersama Pumpidah Hidayatullah dengan tema membangun kembali kekuatan tenaga kerja Indonesia. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Pumpidah Hidayatullah, BN, PhD, juga para penanggap Bapak Dwi Septia, Ibu Diah Wihardini, Bapak Fuad Akadir, dan tak lupa juga kepada moderator kita Bapak Mirza Pahliwi. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Atas nama keluarga besar IABI, kami ucapkan terima kasih yang sebenarnya atas seluruh partisipasi teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu pada episode berikutnya. Kami tutup. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.